warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita akan mulai perkuliahan mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Mata kuliah ini ada di semester 3 ya. Jadi tentu sebelum kita mulai, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, mahasiswa yang berbahagia. Yang pertama tentu sebelum kita memulai perkuliahan di materi mata kuliah manajemen sumber daya manusia, maka perlu dijelaskan tentang rencana pembelajaran semester atau RPS. Jadi tentu dengan RPS ini mahasiswa akan mengetahui apa saja sih di mata kuliah ini, capaian pembelajarannya seperti apa, tujuannya seperti apa, sehingga jelas bahwasanya tujuan dari pembelajaran mata kuliah ini bisa dipahami, ya, diketahui dan bisa lebih diketahui lagi oleh mahasiswa. Oleh karenanya mata kuliah manajemen sumber daya manusia ini bagaimana kita lihat dari capaian pembelajaran lulusan, ya, CPL Prodi itu bisa dilihat dari sikap berkaitan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, itu ada S1 sampai dengan S9. Kemudian ada keterampilan, ya, keterampilan umum bagaimana mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis dan seterusnya sampai dengan keterampilan umum, ya, ada 3. Kemudian keterampilan khusus bagaimana mampu mengaplikasikan ilmu manajemen sebagai induk dari manajemen sumber daya manusia, karena tentu manajemen sumber daya manusia adalah bagian keilmuan manajemen itu sendiri. Kemudian dari sisi pengetahuan, ya, ada P1 sampai dengan P3, ya, menguasai konsep dasar teori tentang pengelolaan bisnis dan praktik manajemen. Dan tentu selain itu juga didukung oleh CPMK, ya, capaian pembelajaran mata kuliah. Nah, inilah yang tentunya nanti akan di breakdown kepada materi-materi kuliah dalam 14 pertemuan, ya, ditambah UTS dan UAS, ya. Terus kemudian bahan kajian, terus langsung saja ke materi. Nah, ini dia. Inilah rencana pembelajaran semester, ya. Tentu dari 14 semester ini, yang pertama bagian dari sub CPM. Bagaimana di sini akan terlihat, ya, kemampuan akhir yang akan dimiliki dalam pembelajaran ini seperti apa. Bagaimana di sini yang pertama, pertemuan pertama mahasiswa memahami tata tertib perkuliahan, ya, di kontrak perkuliahan, dan juga bagaimana pengertian MSD itu sendiri, ya. Terus itu sampai dengan pertemuan ke-8 UTS, 9 nanti setelah UTS, kemudian lanjut sampai ke pertemuan 14 dan UTS dan UAS, ya. Kemudian untuk penugasan, ya, tentu penugasan bagian dari metode pembelajaran yang dilakukan, bagaimana mahasiswa diberikan penugasan baik itu secara individu dan kelompok, ya. Jadi di dalam sistem penilaian kita bagian dari evaluasi juga bahwasanya penilaian yang dilakukan dalam mata kuliah ini itu sesuai dengan kebijakan yang dimiliki oleh industri, ya. Mulai dari ujian tengah semester, ya, presentasinya berapa persen sudah sesuai dengan kebijakan universitas. Kemudian juga ada UAS dan tugas baik itu mandiri maupun kelompok, ya. Jadi itu, ya, bagaimana kita memahami RPS atau rencana pembelajaran semester. Tentunya metode pembelajaran juga yang kita lakukan baik itu dilakukan secara offline, ya, maupun online, ya, hybrid, ya, yang tentunya nanti bisa dipahami dari RPS yang sudah disampaikan. Saya kira jelas ya, gitu, ya, jelas kan? Nah, alhamdulillah. Oke.
tentu setelah itu kita mulai pada masuk pada materi perkuliahan. Ya. Materi perkuliahan kita hari ini itu kita membahas terkait dengan konsep, ya, konsep manajemen SDM. Ya. Jadi untuk dalam kuliah manajemen sumber daya manusia, bagaimana manajemen SDM, ya, ini mengelola sumber daya manusia. Terkadang kita memikirkan mengelola sumber daya manusia itu hal yang mudah. Ternyata kan nggak mudah-mudah juga ya, sulit kan ya. Dibanding dengan mengelola yang lain akan lebih mudah. Ya. Manajemen pemasaran, manajemen operasional itu kan subjeknya itu adalah di luar manusia. Ya. Kalau manusia kan punya sifat, perilaku, ya tentunya itu membutuhkan cara khusus bagaimana bisa menaklukkan, ya, bisa memahami bagaimana karakteristik, ya. Oleh karenanya di sini untuk supaya lebih memahami bagaimana pengelolaan sumber daya manusia itu bisa dilakukan, maka perlu dipelajari, dipahami tentang konsep SDM. Ya. Nah, dari konsep SDM ini, ya, ini tentu merupakan penjelasan, ya, bagaimana melalui konsep SDM ini, ya, ini unsur terpenting, ya, dalam sebuah proses administrasi, ya, dan manajemen terlepas dalam usaha apa proses tersebut berlangsungnya, dan juga merupakan sebagai elemen utama dibanding elemen lain seperti modal, teknologi, dan uang, ya itu. Walaupun punya modal, ya, teknologi, kalau nggak ada SDM-nya bisa dikerjakan, nggak kan? Ya itulah bagaimana pentingnya SDM itu sebagai input, ya. Jadi tentu ketika suatu organisasi atau perusahaan memiliki modal yang melimpah, tentu harus juga didukung oleh sumber daya manusia yang mampu untuk bisa melaksanakan aktivitas organisasi itu sendiri, ya. Dan kemudian bagaimana dalam pengelolaan SDM dalam organisasi menjadi suatu hal yang penting, ya. Nah, tadi mengingat manusia punya perasaan, pikiran, bisa malas, bisa rewel, ya, gitu. Itulah sifat manusia, ya, seperti mesin atau sumber daya lain yang bisa diatur sesuka hatinya. Jadi bagaimana untuk pola SDM ini, ya, perlu cara-cara yang memang harus sesuai dengan unsur humanisme, ya. Dan kemudian bagaimana manajemen SDM, ya, aktivitas mendapatkan SDM, ya, mengembangkan. Nah, inilah proses-proses yang akan dilakukan dalam manajemen SDM. Nah, tentu sebelum kita memahami tentang manajemen SDM, ya, pengertian manajemen, ya, sebelumnya mungkin sudah menerima mata kuliah pengantar manajemen, ya. Karena prasyarat untuk mengikuti manajemen sumber daya manusia adalah mengikuti penatapan manajemen, ya. Inilah, ya, mungkin Anda juga sudah paham, ya, to manage, mengelola, gitu kan, ya, mengelola, mengatur, gitu kan, mengelola itu. Bagaimana manajemen ini, ya, yang Anda pilih program studi ini, yang nanti tentu Anda akan menjadi ketika lulus akan menjadi seorang manajer yang handal, ya. Manajer itu apa pekerjaannya, ya? Mengatur, mengelola, ya, mengelola sumber daya manusia itu sehingga bisa terwujud, ya, tujuan dan visi yang dimiliki oleh organisasi. Nah, ini, ya, masih pengertian dari manajemen, ya. Bagaimana tuh? Manajemen adalah proses perintah. Oke, kita langsung ke manajemen SDM pengertian. Saya kira tadi itu kelas balik saja, ya, tentang pengertian manajemen yang sudah Anda pahami dari pengantar manajemen sebagai mata kuliah persyarat. Nah,
Kemudian manajemen SDM ini pengertiannya bagaimana kita memahami tentang manajemen SDM sendiri ya. Bagaimana di sini dijelaskan bahwasanya manusia bekerja pada suatu organisasi ya. Jadi untuk ketika manusia ini bekerja pada suatu organisasi ya, artinya dia sudah menyelesaikan tahapan-tahapan dalam proses pengadaan ya, proses rekrutmen ya. Jadi itulah ya bagaimana pengertian SDM yang dikaitkan kepada manusia bekerja pada suatu organisasi. Kemudian bagaimana merupakan aset, SDM ini merupakan aset dan berfungsi sebagai modal non finansial ya dalam organisasi yang diberikan menjadi posisi nyata secara fisik dan non fisik ya. Jadi kalau sudah modal utama tentu harus bisa dijaga, dipelihara, gitu kan? Ya, karena maju mundurnya suatu organisasi tentu ditentukan juga dari SDM yang dimilikinya ya. Oleh karenanya tentu bagaimana pengelolaan SDM itu bisa dilakukan mulai dari proses rekrutmen sampai dengan nanti pemeliharaan yang tentu akan kita jelaskan pada slide selanjutnya ya. Nah, kemudian ini pengertian manajemen SDM ya, tadi sudah dijelaskan tentang SDM ya sebagai modal dan tentu bagaimana cara mengelolanya ya. Jadi bagaimana di sini mendaya gunakan ya tenaga kerja secara manusiawi. Jadi harus diberdayakan, ya. Jangan dibuat tidak berdaya, gitu kan? Kenapa harus diberdayakan? Ya kan karena sudah menjadi sebuah kebutuhan. Kalau sudah dicari, dipilih, ditemukan orang yang tepat, itu kan perlu effort atau upaya-upaya yang harus dilakukan sehingga mendapatkan ya sumber daya manusia yang terbaik. Ya, nggak mudah gitu kan. Oleh karena tentu harus diberdayakan. Jangan tidak berdaya. Kalau tidak berdaya ya repot ya, akan mengganggu kinerja organisasi gitu kan. Nah, kemudian juga ini bagaimana ada penarikan seleksi ya yang menjadi bagian dari aktivitas yang dilakukan dalam proses manajemen sumber daya manusia. Ya, kemudian tujuan ya bagaimana tujuan MSDM ini ya meningkatkan dukungan sumber daya manusia ya, kemudian meningkatkan produktivitas pegawai. Itulah tuntutan. Kalau sudah diterima, sudah dipekerjakan, maka si karyawan dituntut produktivitasnya. Ya, jadi jangan sampai pegawai SDM yang sudah dimiliki itu tidak produktif, karena akan merugikan perusahaan yang sudah memberikan pekerjaan dan tentu akan memberikan ya menunaikan ya hak-hak yang dimiliki oleh pegawai atau SDM sendiri. Oke. Kemudian tujuan organisasi ya kita lanjut saja. Terus kita ke inilah inti dari kegiatan manajemen SDM ya. Intinya seperti ini. Jadi fokus utama dalam manajemen SDM itu adalah empat kegiatan ini. Ya. Bagaimana kegiatan manajemen sumber daya manusia itu diawali dari persiapan dan pengadaan ya. Jadi persiapan pengadaan, nah, kemudian juga setelah itu penilaian, pengembangan, kompensasi, ya, perlindungan, sampai dengan hubungan kepegawaian. Nanti akan kita jelaskan setelah ini. Nah, yang pertama dari persiapan pengadaan adalah analisa jabatan, ya, ANJA ikatannya. Nah, jadi bagaimana
analisa jabatan ini menganalisa jabatan-jabatan yang akan diduduki. Apa saja sih jabatan yang ada di perusahaan, ya. Tentu jabatan dari top down sampai dengan middle manager sampai dengan pelaksana staff, ya. Jadi tentunya disesuaikan dengan struktur organisasi. Jadi struktur organisasinya itu harus sesuai dengan kebutuhan, ya. Jangan gemuk atau jangan ramping juga, ya. Gitu. Kalau badan kan kalau ketemu kan juga gimana ya, susah jalannya gitu kan, ya, obesitas, ya. Makanya ya harus sehat gitu kan. Jadi tentu bagaimana menganalisa jabatan ini kuncinya adalah bagaimana organisasi itu membuat analisa jabatan sesuai dengan kebutuhan yang dimiliki, ya. Kalau perusahaan awal tentu dibuatlah se-efektif mungkin, se-efisien mungkin, seramping mungkin, ya. Sehingga pelaksanaan ketika nanti sudah dimulai jabatan-jabatan itu bisa berfungsi dengan baik, ya. Kemudian setelah mengetahui membuat analisa jabatan dari jabatan-jabatan yang ada di organisasi, maka perlu ada perencanaan, ya. Jadi merencanakan tentang bagaimana kebutuhan SDM yang akan direkrut, ya, misalkan. Nah tentu setelah perencanaan maka dimulai dari rekrutmen, penarikan, ya, direkrutin, ya. Bagaimana merekrut ini menarik calon karyawan yang sesuai dengan kualifikasi, ya, atau kebutuhan yang ada, ya. Ini tentu rekrutmen ini berdasarkan kualifikasi dan juga kebutuhan yang dimiliki oleh perusahaan. Kemudian setelah penarikan rekrutmen ada proses seleksi, ya. Jadi dari beberapa penarikan atau rekrutmen yang didapatkan tentu ada proses seleksi. Misalkan yang diterima ada dalam proses rekrutmen ada 100, ya. Kemudian diseleksi lagi sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan berapa, ya. Kalau kondisi saat ini kan lebih banyak nih yang melamar gitu kan, sedangkan yang dibutuhkan cuma 10%, ya. Nah, ya, tentu ya sesuaikan dengan kebutuhan, ya. Yang tentu dengan seleksi ini juga menjadi cara bagaimana mendapatkan sumber daya manusia yang terbaik, gitu kan. Jadi nggak sekedar lolos administrasi, ya. Mereka yang lulus rekrutmen juga seleksi ini adalah mendapatkan calon tenaga kerja yang memang terbaik, yang memang sesuai dengan kompetensi yang dimiliki oleh tenaga kerja tersebut, ya. Kemudian tentu hasil seleksi itu sudah dibuat, maka sudah diterima, ya. Kalau sudah diterima sudah mulai bisa dipekerjakan, ya. Sudah dipekerjakan, maka karena sudah mulai bekerja di lingkungan pekerjaan, tentunya perlu perlu orientasi, ya. Kenapa perlu orientasi, ya? Tentu ini orientasi ini bisa dibutuhkan supaya mengenal lingkungan dan juga rekan-rekan kerja. Apa saja sih tugas-tugas yang akan dilakukan, sehingga dengan orientasi yang dilakukan bisa mempercepat pelaksanaan pekerjaan. Jadi lebih efektif dalam pelaksanaan pekerjaan, ya. Itulah persiapan dan pengadaan. Kemudian pengembangan, ya. Tentu kalau sudah mendapatkan karyawan yang sudah melaksanakan pekerjaan, tentunya harus ada pengembangan dan penilaian. Ya, pengembangan ini bisa dilakukan melalui pelatihan, ya. Diberikan pelatihan, nggak mungkin karyawan yang sudah didapatkan keterampilannya stagnan, ya. Harus ada peningkatan, ya. Jika tentu itu hasil dari penilaian yang akan dilakukan setiap saat, setiap periode, berapa bulan sekali, taruhlah 1 semester 6 bulan perlu dilakukan penilaian, ya, evaluasi kinerja. Jadi di evaluasi kinerja itu ketahuan siapa saja yang memang kinerja yang dimiliki oleh SDM itu
memiliki kinerja yang di bawah standar. Ya. Oleh karenanya untuk meningkatkan kinerja yang tentu berasal dari evaluasi yang dimilikinya, maka perlu dilakukan pelatihan. Pelatihan bisa ya tentu dasarnya dari penilaian ya. Dan tentu dengan pelatihan yang didapatkan itu ada penilaian yang kinerja yang baik. Dan hasilnya adalah bagaimana dari pengembangan itu membantu juga pada perancangan karir karyawan. Nah, terus kompensasi ya dan perlindungan ini kaitan dengan pemberian hak ya yang dimiliki oleh pegawai, pemenuhan hak. Jadi karyawan kan sudah melaksanakan kewajiban. Kewajibannya apa? Bekerja, ya, dengan tugas-tugas yang sudah dimiliki. Sehingga sudah melaksanakan kewajiban, maka dia akan mendapatkan hak. Ya. Jadi mendapatkan honor, gitu kan ya. Orang kerja kan ingin dapatkan honor, ya. Bukan kerja paksa, ya. Baik, untuk sementara materi ini saya dulu ya. Saya cukup sini biar ada interaksi. Coba ada mahasiswa yang memiliki pertanyaan, silakan. Ya. Nah, bagaimana cara perekrutan yang efektif dan efisien di era digital ini? Nah, bagus ini. Karena kan zaman digitalisasi ya. Iya. Ya, otomatisasi ya. Itu perusahaan juga harus adaptif ya. Terhadap perkembangan yang ada. Oleh karenanya tentu bagaimana melakukan rekrutmen yang efektif dan efisien itu ya di zaman digitalisasi ini ya tentunya harus menerapkan teknologi ya. Teknologi yang berkembang harus dilakukan sehingga itu dikatakan efektif itu dengan menggunakan teknologi itu akan mempercepat ya proses rekrutmen karena dari nggak terhalang waktu ya kapanpun ketika misalkan informasi rekrutmen itu dilakukan akan cepat terpublish ya dalam beberapa detik kan dengan teknologi itu sehingga mungkin dalam satu hari bisa ada yang melamar nah itu kan cepat tuh ya efektif dan juga dari sisi efisiensi nggak perlu biaya ya kalau kita bandingkan dahulu kan perlu ada membuka lowongan kerja itu melalui media. Sekarang kan sudah zaman digital kan sudah banyak media-media yang tidak perlu mengeluarkan biaya. Itulah ya bagaimana kuncinya adalah perusahaan itu harus bisa memanfaatkan teknologi yang ada sehingga proses rekrutmen itu bisa efektif dan efisien. Ya. Oke. Tentunya dari materi ini kaitan dengan konsep manajemen sumber daya manusia ya, dia ada ujungnya ya bagaimana kita bisa menyimpulkan bagaimana konsep manajemen sumber daya manusia itu bisa dilakukan oleh suatu organisasi yang tentunya itu bisa menunjang keberhasilan organisasi dalam pelaksanaan pengelolaan SDM-nya. Ya. Yang pertama ya tentu harus memahami ya pentingnya memahami konsep MSDM ya terletak pada perannya krusial ya bagaimana dengan pemahaman yang dimiliki oleh pimpinan yang dalam mengelola organisasi ya karena dengan konsep SDM yang ada itu memiliki peran yang krusial dalam kesuksesan kemajuan organisasi ya. Jadi tentu seorang pimpinan harus bisa memahami kaitan dengan konsep manajemen yang harus dilakukan oleh suatu organisasi. Kemudian bagaimana MSDM efektif membantu perusahaan mengoptimalkan potensi karyawan. Ya. Jadi potensi yang dimiliki oleh karyawan tentu harus bisa dioptimalkan, ya, diberdayakan. Ya. Itu karyawan yang memiliki potensi yang bisa mendukung ya, kemajuan perusahaan. Bagaimana di sini juga
tidak hanya mengoptimalkan potensi karyawan, juga meningkatkan produktivitas, budaya kerja positif dan mencapai tujuan strategis. Kemudian yang ketiga, ya, bagaimana dari konsep manajemen sumber daya manusia kita menyimpulkan tanpa pemahaman yang baik tentang MSDM, itu organisasi berpotensi mengalami masalah dalam pengelolaan karyawan. Ya. Jadi itulah pentingnya, bagaimana krusialnya memahami tentang konsep MSDM itu sendiri. Ya. Karena kalau tidak bisa memahami konsep MSDM akan terjadi masalah kaitan dengan pengelolaan, penurunan kinerja, ya. Dan juga akan kesulitan mencapai tujuan bisnis yang memang dimiliki oleh organisasi. Oleh karenanya itulah pentingnya kita memahami bagaimana konsep manajemen sumber daya manusia itu harus dilakukan oleh organisasi sebagai cara untuk bisa mencapai tujuan bisnis, ya, sebagai salah satu bagian bisnis, dan juga bagaimana tujuan dan visi yang dimiliki organisasi itu bisa terwujud tentu dari pelaksanaan dari manajemen sumber daya manusia yang tentu berkaitan dengan konsep MSDM itu sendiri. Ya. Bisa dipahami? Bisa. Mau ada yang ditanggapi lagi? Mau ada pertanyaan lagi? Go. Ya. Baik, kalau sudah dipahami, ya, dari materi ini, ya, mudah-mudahan bisa dipahami dan dipelajari lebih lanjut lagi, ya, karena materi pembelajaran kan tidak hanya di ruang kelas, ya, bisa juga dapatkan di luar kelas. Ya, saya kira itu pertemuan kita kali ini, ya, mudah-mudahan Anda bisa memahami materi tentang konsep MSDM ini. Oke, kita akhiri pertemuan kita kali ini dengan bersama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.